Selamat datang di media pembelajaran Dasar-Dasar Konstruksi dan Properti. Halo semuanya, perkenalkan saya Saulina Meyernia Barita. Pada video kali ini, kita akan mempelajari prosedur pemasangan keramik lantai. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui praktik, peserta didik dapat melaksanakan pemasangan lantai keramik untuk konstruksi bangunan sederhana sesuai dengan prosedur. Pemasangan keramik pada suatu gedung terdiri dari pemasangan keramik di dinding dan di lantai. Pemasangan keramik lantai dan dinding sebaiknya pada tahap akhir untuk menghindari kerusakan akibat pekerjaan yang belum selesai. Hasil akhir pemasangan keramik, baik dinding maupun lantai, sering terlihat tidak presisi. Akibatnya, akan terlihat lantai maupun dinding tidak lurus atau miring. Hal tersebut sangat terkait pada saat pemasangan keramik yang tidak memperhatikan aturan atau kaidah-kaidah pemasangannya. Sudah dapat dipastikan pada awal pemasangannya terjadi sedikit kesalahan yang secara tidak sadar setelah pekerjaan selesai ternyata semua keramik terpasang miring. Oleh karena itu, aturan mengenai pemasangan keramik perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya, mari kita simak prosedur pemasangan lantai keramik. Dimulai dari alat dan bahan. Yang pertama, sendok semen. Sering disebut cetok yang merupakan alat untuk mengambil semen. Yang kedua, benang marking. Digunakan sebagai benang penuntun agar letaknya tidak miring. Yang ketiga, water pass. Merupakan alat yang digunakan agar lantai tidak naik turun. Palu karet merupakan palu dengan kepala yang terbuat dari bahan karet dan berguna untuk memukul keramik pada saat dipasang sehingga benar-benar menempel pada lantai kerja. Berikutnya, ada juga meteran, berguna sebagai alat ukur panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, sarung tangan, berguna agar tangan tidak langsung menyentuh semen. Kemudian, bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama pasir, merupakan bahan bangunan yang dipakai sebagai penghubung antara dasar dan permukaan keramik yang sering disebut agregat halus. Yang kedua, keramik, merupakan bahan bangunan yang berfungsi sebagai penutup lantai dan dinding. Yang ketiga, bahan perekat, berupa semen yang digunakan untuk adukan bersama pasir. Yang terakhir, bahan pengisi nut atau tile grout, merupakan bahan yang digunakan untuk menutup lubang antar keramik yang baru dipasang. Sebelum memasuki langkah-langkah pemasangan, jangan lupa gunakan maskermu. Masker berguna sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja. Masker juga merupakan penghalang sederhana yang bisa membantu mencegah percikan virus dari orang lain masuk ke dalam tubuhmu. Contohnya, rekan kerjamu. Kedua, memakai sarung tangan agar tangan kita tidak langsung menyentuh semen. Jika seluruh persiapan alat dan bahan sudah selesai, maka kita akan langsung menuju langkah-langkah pemasangan lantai keramik. Di sini, kita memiliki lahan yang akan dijadikan sebagai tempat pemasangan lantai keramik dengan ukuran 2x4 meter persegi. Langkah pertama yang kita lakukan ialah membersihkan lahan yang akan digunakan sebagai tempat praktik pemasangan lantai keramik. Sesudah pembersihan, langkah kedua yaitu meratakan permukaan tanah atau lantai kerja dengan cara menimbun lantai kerja dengan pasir dengan ketebalan rata-rata 2-4 cm. Langkah ketiga, pemasangan benang marking yang digunakan sebagai acuan pemasangan keramik. Kemudian, siapkan bahan adiktif atau bahan yang bersifat sebagai perekat. Bahan perekat dapat berupa adukan semen. Adukan semen untuk pemasangan keramik harus penuh, baik permukaan dasar maupun di badan belakang keramik lantai atau dinding yang terpasang. Perbandingan adukan dan ketebalan rata-rata yang dianjurkan adalah untuk lantai, semen banding pasir sama dengan 1:6 dengan ketebalan rata-rata 2-4 cm.
Rendam keramik dalam air bersih agar kotoran yang melekat pada keramik terlepas dan memperkuat atau menambah daya lekat keramik. Keramik dianginkan dengan cara diletakkan pada tempat dudukan atau tatakan keramik setelah proses perendaman selesai. Mulailah memasang keramik lantai ke arah vertikal dan horizontal sesuai dengan benang yang sudah disetting. Kemudian, keramik tersebut dipasang di atas campuran yang sudah diratakan. Padatkan secara rata. Ketuk keramik yang baru dipasang dan pastikan tidak ada yang kopong atau bagian dasar berongga karena itu akan membuat keramik lepas di kemudian hari. Periksa ketinggiannya, apakah sudah sama rata dengan benang yang ditarik untuk menentukan ketinggian lantai. Cara pemasangan yang baik adalah keramik jangan dipasang secara keseluruhan, tetapi cukup sebagian dulu. Tujuannya untuk memberikan kesempatan agar lantai kerja menguap secara sempurna. Bagian yang belum dipasang keramik dapat ditutup keramik setelah 1 hari. Jarak antara keramik atau nut sebaiknya tidak terlalu rapat, cukup 2-3 mm. Periksa ketinggiannya apakah sudah sama rata dengan benang yang ditarik untuk menentukan ketinggian lantai. Setelah semua keramik terpasang, kini giliran pemberian nut. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemberian nut dilakukan setelah 7 hari pemasangan lantai keramik. Tujuannya agar keramik yang dipasang sudah tidak mengalami kembang susut. Bahan untuk nut terbuat dari semen atau bahan lainnya yang sudah tersedia di toko bahan bangunan yang umumnya senada dengan warna ubin keramik. Nut diisi dengan campuran pengisi nut atau grout, semen, atau bahan khusus yang ada di banyak toko bangunan. Lebar nut juga berbeda di antara keramik lantai dan keramik dinding. Keramik lantai lebar nut sama dengan 4-5 mm. Bersihkan segera bekas adukan grout pengisi nut yang telah diaplikasikan dengan menempel di permukaan keramik. Kita bisa menggunakan bahan pembersih dengan kadar asam tidak lebih dari 5%. Setelah itu, bersihkan dengan air bersih. Amankan areal keramik yang baru dipasang dari lalu lalang orang selama 2-3 hari. Keramik akan ambles karena adukan di bawahnya masih belum kuat untuk dibebani. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.